Yang kedua, pokoknya ketika teman-teman masih singgalilah, niatkan mencari jodoh itu karena Allah ingin menyempurnakan separuh agama, ingin berdakwah bersama dengan suami. Dakwah itu luas ya teman-teman, gak cuma dakwah yang depan mimbar atau mungkin ya seperti ini ya kurang lebih ya, maksudnya nggak yang depan umum selalu, tapi kan dakwah itu bisa yang pelan-pelan, kita menyampaikan sesuatu sama teman pun itu menyampaikan sesuatu yang baik dari Allah gitu ya, secara Al-Quran dan hadis gitu ya, itu pun sudah dakwah gitu. Terus kan bisa dakwah lewat tulisan, lewat desain, lewat film-film yang bagus, yang Islami yang bagus gitu kan. Sebenarnya dakwah itu luas gitu. Terus niatkan juga yang paling utama banget, mencari ridho Allah, ingin menjemput ridho Allah bersama-sama gitu. Jadi ketika kita mendapatkan kelemahan suami atau kelemahan diri kita sendiri, kita udah siap ridho dengan itu, menerimanya, dan bagaimana cara memaksimalkan potensi yang kita punya, memaksimalkan kelebihan juga yang kita punya, yang suami juga punya. Jadi jangan sampai dengan menikah itu hanya karena oh dia ganteng, dia kaya. Nah yang kayak gitu tuh bahaya banget kalau kita cuman mencintai seseorang atau memutuskan menikah dengan seseorang hanya karena kelebihannya. Karena namanya hidup kan berputar ya, roda itu berputar. Ketika dia jatuh, pasangan kita jatuh atau diri kita jatuh, kita udah kayak bisa jadi itu putus asa, melupakan semua rezeki Allah gitu ya, semua yang sudah Allah beri. Jadi fokus cintanya itu hanya untuk sesuatu yang kelebihannya itu. Misalnya ketika dia udah jatuh nantinya ya, suami kita nanti jatuh misalnya gitu ya, ekonominya ya banyak kan kasusnya yang ternyata istri malah meninggalkan suaminya, atau na'udzubillah malah ketika istri atau suaminya sakit malah dijauhin atau malah selingkuh lagi dan lain-lain. Nah itu sebenarnya juga sama dengan saya juga sedang menjalani itu, sedang mengamalkan ilmu itu, dan belajar pun akan terus-menerus insya Allah gitu. Karena memang praktek tidak semudah teori, betul gitu. Cuman ketika kita sudah punya teorinya gitu ya, ketika kita mulai salah jawaban, salah menjawab ujian atau masalah dari Allah, kita akan kebingungan kalau belum punya teori, kalau kita nggak belajar. Tapi kalau kita udah tahu teorinya, tahu gimana ilmu benernya, ketika kita mulai salah jalan, misal ada masalah atau salah jalan nih remedial, kita ingat lagi, baca lagi, buka lagi, atau bertanya lagi sama orang yang udah ahli gitu, gimana cara ini penyelesaiannya, langsung nanti lurus lagi. Nah lurusin niat lagi, dan ternyata dalam pernikahan itu perlu banget selalu untuk update niat. Sebenarnya sih bukan dalam pernikahan aja ya, dalam setiap langkah kita melakukan sesuatu, dalam setiap detiknya kita melakukan sesuatu, itu tuh niat itu kadang selalu berubah-ubah. Karena apa? Di sekeliling kita itu selalu ada setan gitu kan, kita kan akan selalu digoda oleh setan sampai kita akan meninggal, begitu kan teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya mulai misal ya udah nikah nih, ceritanya sekarang udah nikah, diajak sholat bareng sama suami, tapi kitanya malah lagi asik main YouTube gitu ya, atau main TikTokan atau apa gitu ya misal ya gitu ya, main game gitu. Itu kan lupa ya, berarti lupa niat nih. Kalian mau nikah tuh untuk apa nih gitu kan? Ayo ibadah bareng-bareng gitu kan. Segalanya tuh niatkan ibadah karena Allah gitu. Dan banyak juga kejadian yang gini, sebelum nikah tuh rasanya kayaknya tuh enak gitu ya, mikirnya tuh kayaknya tuh bahagia terus, tapi ternyata setelah nikah yang tadinya pikirannya mungkin itu kayaknya enak banget gitu, ternyata sudah nikah tuh jadi malah males dilakuin. Ya mohon maaf banget gitu, kayak hal-hal yang masalah inti banget gitu ya dalam pernikahan. Untuk wanita tuh kebanyakan wanita tuh kayak merasa males gitu untuk melayani suami gitu ya, dalam mempersiapkan pakaiannya dan lain-lain ya, maksudnya ya. Terus itu tuh males banget gitu bawaannya, karena itu niatnya tuh yang selalu dibolak-balik sama si setan. Dan yang saya aplikasikan gitu, alhamdulillahnya selalu
ya gitu, kita selalu saling terbuka. Jangan lupa sama suami istri itu saling terbuka. Kalau misalnya saya mulai salah, tolong ingatkan. Mungkin kalau diantara kita ada yang bener-bener kuat-kuat apa ya, sama-sama egois nih, mulai gak ada yang jadi air gitu ya, malah jadi api dua-duanya, itu kita harus menjauh dulu sih kalau udah kayak gitu. Tapi kalau misalnya suami misalnya contohnya, istri tuh jadi api nih, dia marah gitu ya, suami tuh sadar lagi jadi air lah gitu, dia harus yang ngingetin kayak, ayo sayang ingat, atau ayo bunda ingat, ayo umi ingat, ayo Umi Rara ingat, kayak gitu kan. Iya siap-siap ingat. Nah ingat gitu, kalau saya sekeliling kita ada setan gitu. Kalau misalnya kamu marah terus, berarti kamu lagi dikuasai oleh setan gitu. Kayak gitulah teman-teman. Jadi yang namanya suami istri itu harus selalu mengingatkan dalam kebaikan. Kalau misalnya ada kekurangan dari suami, kekurangan ya, bukan kelemahan, maksudnya kayak kekurangan, si suami tuh misal pelupa banget ya gitu, pelupa banget, dia tuh suka naruh di mana-mana aja gitu ya, sampai sering hilang gitu, diingatkan. Mungkin dikasih ini juga apa, kita ingatkan, kasih notes, jadi dibantu gitu, dia saling membantu gitu. Untuk apa? Untuk ya kebaikan bersama juga gitu. Jangan hanya terus kamu ya dasar pelupa gitu kan, malah udah aku benci sama kamu, mending nyari cowok lain gitu kan. Ada loh yang kayak gitu, dengan mudahnya gampang kayak gitu loh, ada kayak terus akhirnya ngomong ke tetangga atau ngomong ke siapa, ke teman-temannya, dan bisa jadi malah jadi bergosip curhat dengan cowok lain, suami aku tuh gini gitu. Terus mendingan sama kamu aja, bisa jadi kan ada yang kayak gitu, malah berawal dari curhatan, chattingan sama cowok lain, malah jadi selingkuh hanya karena masalah sepele. Itu namanya setan, itu selalu menggoda kita dari hal-hal terkecil lah gitu. Jadi jangan sampai kalah jangan sampai sedetik pun apa ya lupa dari Allah gitu lah. Emang makanya dianjurkan untuk selalu berzikir ya, meskipun dalam hati gitu kan, jadi biar kitanya selalu ingat sama Allah gitu. Kalau aku selalu bilangnya, dari sebelum nikah sampai sudah nikah itu suka selalu bilang gini, keep on the tracknya Allah gitu. Jadi kita harus benar-benar selalu di tracknya Allah. Kalau mulai melenceng selain di tracknya Allah tuh kayak mulai setan tuh masuk gitu kan, berantem segala macem gitu. Jadi rumah tangga yang harmonis itu bukan rumah tangga yang tanpa ada masalah sedikit pun gitu. Cuman bagaimana caranya ketika kita ada masalah itu kita bisa memperbaikinya, kita bisa menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya, dan benar-benar gak ada ganjelan lagi gitu di diri kita, baik dari saya atau dari suami gitu. Jadi kalau misalnya mau ada masalah tuh, yang satu memang harus jangan sama-sama egois lah. Kalau udah sama-sama egois, mending menjauh dulu. Tapi kalau misalnya udah mulai kalau ada yang satu jadi air, yang satu jadi api, nah yang si air ini tuh harus yang mengingatkan pelan-pelan sih, memangnya harus pelan-pelan. Kayak kalau saya dan suami tuh minimal kayak kalau kita mulai berantem nih, aku nih jujur ya, wanita tuh yang memang gampang banget tergoda gitu ya oleh setan, dan yang sering banget marah-marah gitu kan. Maksudnya yang lebih banyak cepat banget untuk dikit-dikit tuh jadinya perasaan kan, marah gitu kan, mood swing juga gitu kan. Nah kalau misalnya mulai marah gitu, kayak sang suami tuh harus yang ngingetin gitu kan. Kalau suami aku suka kayak yaudah mau marahan terus nih gitu, kalau mau marahan terus nanti kita nggak dapat pahala surga nih gitu, mau deket-deket setan atau mau ke surga. Jadi kita tuh jadiin bercandaan juga gitu, maksudnya bercandaan tapi memang bikin kita sadar gitu, biar nggak terlalu tegang lah ya biar nggak terlalu tegang gitu. Jadi kita memang selalu gitu caranya tuh biar kita nggak marahan terus ya. Kita suka gitu, misal ya udah nih aku punya tangan, mau maafin aku atau enggak? Kalau pegang tangan aku nanti kita berpahala gitu, tapi kalau misalnya kamu nggak maafin aku nanti kita dapat dosa terus, gimana gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh yang bikin saya gitu ya, saya dan suami tuh berusaha untuk terus selesaikan masalah, jangan sampai numpuk gitu, jangan sampai
dalam apa ya, marahan lebih dari 3 hari lah, lebih dari sehari pun kalau bisa jangan, karena memang nggak enak banget buat diri kita, buat fisik kita, buat kesehatan kita tuh nggak enak banget gitu teman-teman. Dan mungkin kayak kalau teman-teman ya, kalau logikanya ya kayak kalau marah ya tuh kasih bunga, kasih makanan, kasih apa gitu yang membahagiakan, nah itu mah nggak modal aja, mungkin ya ada yang seperti itu gitu, yang bertanya seperti itu. Ya bisa aja sih sebetulnya gitu dikasih yang kayak gitu, tapi yang kayak gitu tuh cuma sementara aja kan. Masa cuman hanya bahagianya karena sesuatu material itu gitu kan. Misalnya dikasih bunga langsung happy, itu bunga sehari 2 hari aja udah layu loh. Jadi cuma 2 hari doang dong happy-nya, 2 hari doang dong cintanya gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu lah ya. Dan begitu pun makanan gitu, sekali makan udah gitu dibuang lagi, segitu doang dong bahagianya, cuma berapa jam doang gitu kan. Kan nggak ya. Iya. Gitu Marara. Jadi kalau misalnya mulai berantem sama Abisal, ingat-ingat ya tujuan-tujuan kalian menikah untuk apa gitu kan. Iya emang kadang suka ya pengen marah-marah terus ya, aduh iya bener, memang godaan wanita seperti itu gitu kan. Iya laki-laki juga, cuman emang lebih ke sering cewek gitu sih. Apalagi kalau misalnya di rumah itu apa ya, apalagi jarang keluar nih, dalam seharinya kan wanita harus ngeluarin beberapa kata ya, kalau tidak terpenuhi mulai langsung gitu. Iya gak sih? Iya bener banget Nah ya udah deh teman-teman, kayaknya bakal panjang banget, dan sebenarnya saya juga sudah menulis di dalam sebuah buku namanya buku Syukur is My Way, dan di sini juga menceritakan tentang saya bagaimana untuk menemukan pesan cintanya Allah dalam setiap masalah dalam rumah tangga gitu ya. Dan dalam sebenarnya sih sebelum menikah juga ada ya bahasan saya tentang sebelum menikah, menemukan pesan cintanya gitu kan. Tapi untuk lengkapnya teman-teman bisa baca di buku sini ya, di buku Syukur is My Way gitu. Nah kemarin segitu dulu ya, itu ada anak nungguin nih, kayaknya aku harus lanjut lagi yang lain. Dan udah azan juga nih. Iya terima kasih ya Teh Yuli untuk sharingnya hari ini, Masya Allah bermanfaat sekali. Terima kasih ya, terima kasih ya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih ya, like jika ini bermanfaat, dan boleh di-share ke sebanyak-banyaknya. Terima kasih, dadah, makasih ya Marara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.